Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Perkenalkan, saya Ingrid Luman Batu, NIM 18130310006. Di sini saya akan membahas mengenai pembahasan LKM 4, mata kuliah pengantar kewirausahaan. Baik, langsung saja. Untuk soal yang pertama, sebutkan cara untuk membangun usaha. Jawabannya, cara membangun usaha memiliki proses sebagai berikut, di mana dokumen yang dibutuhkan untuk pendirian suatu usaha adalah yang pertama, tanda daftar perusahaan, yang kedua, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, yang ketiga, bukti diri, yang keempat, surat izin usaha perdagangan diperoleh dari Kementerian Perdagangan. Yang kelima, surat izin usaha industri diperoleh dari Kementerian Perindustrian. Yang keenam, izin domisili dari pemerintah setempat. Yang ketujuh, izin gangguan dari pemerintah setempat. Dan yang kedelapan, izin mendirikan bangunan dari pemerintah setempat. Setelah dokumen-dokumen tersebut sepenuhnya telah lengkap, maka proses pendirian usaha yang dapat dilakukan adalah yang pertama, mengadakan rapat umum pemegang saham. Dalam hal ini, para calon pemegang saham bersepakat untuk membicarakan pembentukan usaha dengan segala hak dan kewajibannya dalam rapat umum pemegang saham. Hasil rapat dibuatkan notulennya mulai dari awal sampai hingga akhir sebagai bukti kesungguhan untuk mendirikan badan usaha. Yang kedua, pembuatan akte notaris. Setelah ada kesepakatan untuk mendirikan badan usaha, kesepakatan itu dituangkan dalam akte notaris. Di dalam akte pendirian usaha tersebut dicantumkan nama-nama pendiri, komisaris, direksi, bidang usaha, dan tujuan perusahaan didirikan. Yang ketiga, didaftarkan di pengadilan negeri. Selanjutnya oleh notaris, akte tersebut didaftarkan di pengadilan negeri untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum yang sah. Segala persyaratan harus segera dipenuhi seperti dokumen dan izin domisili, surat tanda perusahaan, dan nomor pokok wajib pajak, serta bukti diri masing-masing pendiri. Yang keempat, diberitakan dalam lembaga negara. Badan usaha yang telah memperoleh legalitas dari Kementerian Kehakiman akan diberitakan dalam berita negara. Dengan diperoleh izin atas pendirian badan usaha, memberikan manfaat bagi pelaku usaha yaitu yang pertama, melindungi kepentingan perusahaan. Yang kedua, izin-izin yang diperlukan bagi instansi tertentu sebagai data untuk melakukan berbagai pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha. Hal ini dilakukan untuk menghindari dari berbagai penyimpangan-penyimpangan. Yang ketiga, memudahkan instansi tertentu untuk mengambil tindakan sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak-pihak tertentu apabila perusahaan melakukan penyimpangan. Baik, langsung saja nomor 2. Dengan membaca link berikut, jelaskan tips itu dengan usaha yang ingin Anda geluti. Nah, adapun isi dari link tersebut merupakan cara menjadi pengusaha sukses dari nol. Nah, di sini saya memiliki keyakinan dalam menjalankan usaha yang ingin saya geluti. Usaha yang ingin saya geluti akan saya kembangkan dengan pemilihan model bisnis yang akan dilaksanakan. Adapun usaha yang ingin saya geluti yaitu usaha kue talam ubi ungu. Usaha yang ingin saya geluti memiliki visi menjadikan kue talam ubi ungu dapat dikenal dan dinikmati masyarakat Medan. Dan memiliki misi yaitu menggunakan bahan yang berkualitas baik untuk dikonsumsi, mengutamakan kebersihan dan kesehatan produk kue talam ubi, pelayanan konsumen yang baik. Saya akan lebih membiasakan diri untuk mengorganisir diri yang akan menjadi model diri saya dalam mengatur usaha yang akan saya geluti. Selain itu, saya juga akan rajin membuat catatan hal-hal penting yang saya dapat, mulai dari nasihat orang lain, hingga tantangan-tantangan yang akan saya hadapi saat mengelola usaha. Dengan harapan, bila waktunya tiba, saya tak hanya mewariskan sebagai perusahaan, melainkan juga pengalaman. Saat ini saya akan fokus dalam usaha yang ingin saya geluti yaitu kue talam ubi ungu. Sebelum memulai, saya akan memastikan bahwa bisnis yang akan saya kelola saat ini sudah benar-benar stabil, baik dari segi modal, SDM, maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kemungkinan buruk yang akan terjadi pada usaha yang ingin saya geluti seperti kurangnya minat masyarakat dan kurangnya bahan ubi ungu yang tersedia, mengingat penanaman ubi ungu masih tergolong sedikit di daerah Medan.
Namun hal ini dapat diatasi dengan melakukan promosi melalui media sosial guna memperluas target pasar, dan untuk penyediaan bahan ubi ungu bisa diatasi dengan menanam sendiri persediaan ubi ungu atau menelusuri ke semua petani ubi ungu yang ada di Medan. Saya juga akan menerima segala kritikan dan saran yang diberikan konsumen maupun pihak lain guna keberhasilan bisnis saya. Apabila bisnis yang akan saya geluti sedang mengalami penurunan, saya akan meminta saran dari orang-orang yang lebih ahli di dalamnya upaya keberlanjutan bisnis saya. Saya merencanakan usaha kue talam ubi ungu karena proses pengolahannya yang tidak terlalu sulit membuat saya menyukainya untuk dijadikan bisnis. Modal yang akan digunakan dalam usaha ini akan berasal dari patungan keluarga, sebab secara pribadi saya belum bisa mencukupinya. Saya memiliki peluang yang cukup baik terhadap bisnis yang akan saya geluti karena jenis bisnis saya belum ada pada masyarakat yang lain di daerah Medan. Adapun target pasar usaha yang akan saya geluti adalah anak-anak, siswa, mahasiswa, orang tua, atau dengan kata lain semua masyarakat tanpa batasan umur. Selanjutnya, soal nomor 3 yaitu mengenai success story. Di sini saya mengambil success story dari Panji Laras Gumilar, pengusaha Macro Coffee Roastery, Fresh Roasted Coffee Beans. Profil pengusaha yaitu namanya Panji Laras Gumilar, lahir di Jember, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wirausaha, dan alamatnya di Jalan Masrik Timur 110B Jember, dan riwayat pendidikannya Sekolah Dasar Negeri Kepusari, SMP 2 Jember, SMA 1 Jember, dan Universitas Jember jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Untuk profil usahanya, nama usahanya adalah Macro Coffee Roastery Fresh Roasted Coffee Beans. Tahun berdiri Agustus 2015. Jenis usahanya penyangraian biji kopi green beans, dan pemiliknya berjumlah 2 orang, alamatnya di Jalan Masrik Timur 110B Jember. Nah, untuk kisahnya, Macro Coffee Roastery Fresh Roasted Coffee Beans merupakan salah satu usaha atau bisnis menengah yang berkaitan dengan menjual dan menyediakan jasa penyangraian kopi untuk kebutuhan umum maupun khusus. Kebutuhan secara umum mengarah pada konsumsi kopi sehari-hari oleh pegiat kopi, sedangkan kebutuhan secara khusus mengarah pada konsumsi kopi untuk diorder ke beberapa kafe di daerah Jember seperti Kafe Kolong, Warung Koplak, dan kopi di daerah Patrang. Kopi yang mereka olah berbeda dengan kopi yang diolah secara tradisional, karena dari segi teknologi, kopi yang di roasting memakai alat yang variabelnya bisa disesuaikan dengan profil kopi yang dikehendaki. Variabelnya meliputi suhu, perputaran drum, dan waktu yang akan mempengaruhi tingkat kematangan dari kopi. Pada awalnya, dalam memulai usaha ini, dilakukan sebuah penelitian atau riset mengenai berbagai hal tentang kopi. Riset dimulai pada awal Januari hingga akhir Juli 2015, sehingga usaha ini mulai dibuka pada bulan Agustus 2015 oleh 2 orang sahabat, yaitu Mas Panju dan Mas Ihsan. Mereka merupakan mahasiswa lulusan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember. Berdasarkan penjelasan dari pemilik coffee roastery bahwa usaha yang dijalankan bukanlah di bidang kafe yang di dalamnya menjual kopi-kopi saja. Pernyataan tersebut dilontarkan karena selama ini beberapa orang salah mengasumsikan tentang usaha Macro Coffee Roastery. Padahal coffee roastery merupakan bisnis atau usaha yang lebih menekankan pada menjual dan menyediakan jasa penyangraian kopi. Usaha ini mereka pilih karena memiliki peluang yang cukup bagus di Jember. Hal tersebut karena di daerah Jember masih sedikit orang yang berbisnis dalam bidang coffee roastery. Di sisi lain, dalam mengembangkan usaha coffee roastery harus dibarengi dengan passion. Selain itu, visi owner dalam menjalankan usaha roasting coffee dari segi idealisme beranggapan bahwa orang menikmati kopi itu adalah kopi asli, bukan kopi instan atau saset. Sedangkan dari segi bisnis ingin memajukan kopi Jember. Dalam perjalanan usaha roasting kopi hingga sekarang ini melalui proses yang sangat panjang. Awalnya owner yaitu Mas Panjul merupakan salah satu pekerja kantoran yang memilih resign dari perusahaan tempat bekerjanya demi memilih untuk memulai berwirausaha. Mereka mulai mengawali usaha roasting kopi dengan melakukan berbagai riset selama kurang lebih 6 bulan. Riset dilakukan dengan membuat sampel dan menyebarkan sampel ke beberapa pegiat kopi. Hingga pada akhirnya pada bulan Agustus, usaha roasting kopi mulai dijalankan. Selain itu, dalam menjalankan usaha juga mengalami beberapa kendala dalam segi mengenalkan ke masyarakat sekitar seperti para pegiat kopi tentang produk mereka karena pengetahuan masyarakat masih kurang tentang produk kopi. Namun mereka tidak hanya berhenti begitu saja. Mereka mulai mengenalkan ke masyarakat setempat melalui MOU.
Seperti bekerja sama dengan teman-teman yang ada di kafe untuk sesekali memberikan edukasi kepada masyarakat yang menikmati kopi atau ketika sang owner bertemu dengan mereka yang masih awam dalam hal tentang kopi, disempatkan untuk memberikan edukasi. Selain itu, Makro Coffee Roastery dibuka dengan tujuan akan menjadi salah satu gerai ensiklopedi kopi yang berada di Jember. Jadi tujuan para penikmat kopi datang yaitu untuk menikmati kopi yang disajikan serta menambah wawasan. Bukan hanya sekedar untuk menongkrong. Kopi yang dijual dan disangrai oleh Makro Coffee Roastery terbagi dalam 3 jenis yaitu Arabica, Robusta, dan Liberica. Sedangkan berdasarkan single original seperti kopi Gayo, kopi Wamena, kopi Raung, kopi Ijen, dan kopi Sidumulyo, pada awalnya tiap varian single original, Coffee Roastery hanya mampu memasok kopi sekitar 2-5 kg. Namun saat ini sudah mampu memasok hingga 20 kg per single original. Coffee Roastery memasok green bean dari koperasi atau kelompok tani berdasarkan single originalnya. Dalam segi kemasan, Coffee Roastery menjual dalam bentuk roasted bean maupun bubuk. Namun kebanyakan untuk orderan di kafe seringkali dalam bentuk roasted bean. Mereka mengemas produk minimal per 100 gram, per 250 gram, dan 500 gram. Modal awal yang digunakan untuk membangun usaha ini sekitar 50 juta yang digunakan untuk modal tempat usaha, peralatan roasting, dan bahan berupa biji kopi atau green bean. Setelah beberapa bulan berdiri, usaha ini telah mampu menghasilkan omset hingga 15 juta per bulannya. Selain itu, Coffee Roastery telah mampu menambah 1 orang pekerja pada bulan Januari yang berasal dari mahasiswa Fakultas Ekonomi. Selain itu, sang pemilik berharap ke depannya setiap orang bisa menikmati kopi dan semakin apresiatif terutama terhadap kopi Jember. Baik, sekian pembahasan saya mengenai pembahasan LKM 4 mata kuliah pengantar kewirausahaan. Apabila ada kesalahan jawaban ataupun kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.